Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafki Imani. Kali ini kita akan membahas tentang mekanika fluida. Ada 7 bahasan pokok yang akan kita sampaikan pada materi mekanika fluida ini. Yang pertama, bagaimana dan apa itu mekanika fluida, yaitu pengantar mekanika fluida. Yang kedua, fluida. Yang ketiga, statika fluida. 4, dinamika fluida. 5, bendung dan peluap. 6, teknik perpipaan. Dan 7, dasar perancangan bendung. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu mekanika fluida. Pada pengantar mekanika fluida, kita akan membahas apa itu definisi mekanika fluida, perkembangan dan sejarah mekanika fluida, ruang lingkup mekanika fluida, dan satuan, unit, dan dimensional apa saja yang digunakan dalam perhitungan mekanika fluida. Mekanika fluida kita bagi menjadi 2 kata, mekanika dan fluida. Mekanika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi benda baik dalam keadaan diam atau bergerak akibat gaya yang diberikan. Yang mana kita tahu bahwa 3 bidang mekanika fluida, salah satunya adalah mekanika fluida atau mechanics of fluids. Fluida sendiri adalah zat yang mengalir. Nah, dalam mekanika fluida ini kita hanya membahas zat yang mengalir saja, yaitu zat cair dan gas. Jadi apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah cabang ilmu mekanika yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau statis maupun bergerak atau dinamis. Ruang lingkup mekanika fluida itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai. Di antaranya iklim dan cuaca, kemudian kendaraan seperti mobil, kereta, pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. Lingkungan seperti polusi udara, kemudian pencemaran lingkungan. Dalam bidang kesehatan misalnya biomedikal, kemudian rekreasi dan olahraga, kemudian industri petrokimia dan peminyakan, kemudian di bidang konstruksi bangunan seperti gedung, jembatan, dan lain-lain. Peranan mekanika fluida dalam teknik sipil seperti pengolahan dan penyediaan air minum, sanitasi dan limbah, drainase dan pengendalian banjir, irigasi dan bangunan air, transportasi dan pelabuhan, dan pembangkit listrik. Nah, gambar di sini seperti kita lihat peranan mekanika fluida dalam teknik sipil. Ini contoh polusi udara, kemudian ada lagi pencemaran lingkungan, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak ya. Kemudian di bidang iklim dan cuaca, misalnya ini banyak sekali, ada tornado, petir, kemudian global climate ya, iklim global. Kemudian ini dalam bidang kesehatan, dan ini bidang kendaraan seperti pesawat terbang, kapal laut ya, kemudian mobil, kereta api. Nah, ini dalam bidang olahraga. Kemudian ini bidang perminyakan. Nah, ini konstruksi bangunan dan jembatan. Di sini bagaimana pengaruh air laut terhadap konstruksi jembatan, kemudian pengaruh angin terhadap jembatan. Nah, ini kerusakan jembatan akibat pengaruh air laut ya. Nah, kita lihat sekarang sejarah mekanika fluida itu sendiri. Nah, mekanika fluida sebenarnya cukup panjang ya sejarahnya, bahkan pada masa prasejarah sudah terlihat. Kemudian kuno juga sudah punya pengetahuan cukup di bidang mekanika fluida ini. Sebagai contoh, penggunaan perahu layar. Nah,
yang sudah dilengkapi dengan dayung dan sistem pengairan. Untuk pertanian juga sudah dikenal pada masa lalu. Nah, beberapa ilmuwan yang berperan penting dalam perkembangan mekanika fluida ini antara lain Archimedes, kemudian Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, kemudian ada Ed Memoriat ya, yang terkenal dengan terowongan anginnya, kemudian Isaac Newton, kemudian yang mencetuskan persamaan Euler dan Bernoulli, yaitu Ludwig Prandtl ya. Nah, dalam perhitungan mekanika fluida ini kita menggunakan dimensi dan satuan. Dimensi adalah tekanan terukur yang menunjukkan karakteristik suatu objek. Nah, seperti massa, panjang, waktu, temperatur, dan lain-lain. Satuan ini adalah standar untuk mengukur dimensi. Misalkan untuk massa, satuannya adalah kilogram atau gram. Kemudian waktu satuannya sekon atau detik. Nah, sistem satuan yang biasa digunakan adalah satuan internasional. Ini adalah dimensi dan satuan-satuan yang kita gunakan dalam mekanika fluida. Ini bisa kita baca. Nah, istilah-istilah dalam mekanika fluida seperti massa jenis, berat jenis, kemudian viskositas, kemampatan, tegangan permukaan, kapilaritas, tekanan atmosfer, persamaan Euler dan Bernoulli. Nah, ini sering kita temui dalam perhitungan-perhitungan mekanika fluida. Hukum dasar mekanika fluida ini yang jelas adalah hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes, hukum kekekalan energi, dan hukum kedua Newton. Nah, ini bisa dibaca lebih lanjut nanti. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.